Kepiting mati, berani kamu mencubit saya. Oke, jangan biarkan aku menangkapmu. Apa ini? Jiangzhou ini adalah kota kuno dalam sejarah. Jangan-jangan ini adalah barang berharga? Tahun berapa ini? Buatan Li Er. Sudahlah, ini pasti hanya kerajinan tangan saja. Hal baik tidak akan pernah sampai ke kita. Xiao Fei. Ayah, Bagaimana tangkapan kepitingmu? Wah, dapat banyak sekali ya. Kepiting ini bagus sekali. Nanti sore, kita pulang buat bubur kepiting untukmu. Pas banget. Untuk menambah nutrisi bagi tubuhmu. Ayo, naik ke sini. Ayo, pulang. terima kasih Bu. Oh iya Bu. Akhir-akhir ini tanaman pot banyak yang beli ya? Banyak yang beli apanya? Itu cuma ayahmu yang coba-coba yang tidak jelas. Hanya bikin barang tidak berguna. Saya perkirakan nih, uangnya bahkan tidak cukup untuk menutupi biaya potnya saja. Jangan bicara seperti itu. Siapa tahu ada orang yang suka kan? Betul-betul. Cuma orang goblok yang percaya. Aduh, saya sudah muak kesal. Mau makan apa lagi? Ah, tidak apa-apa. Kamu makan saja. Ah. Hari ini ada reuni kelas. Kenapa aku tidak tahu? Benar juga, aku cuma orang sakit yang bergantung pada orang tua di rumah saja. Mana punya hak untuk ikut reuni kelas? Besok aku akan langsung live streaming lawan babi hutan. Nanti kalau aku jadi influencer outdoor, dapatkan beberapa juta setahun, aku juga akan tunjukkan ke kalian semua. Botol ini kan yang aku ambil dari sungai untuk bunga, kan? Oh, aku rasanya setelah minum air dari sini, badan jadi penuh tenaga banget. Aku ingat kok yang aku masukin itu air keran loh. Aduh, hampir lupa nyiramnya. Ini mawar hasil okulasi yang aku rawat dengan hati-hati loh. Kamu jangan sampai mati ya. Ada apa ini? Jangan-jangan botol ini adalah barang sakti dari dewa? Aku Li Fei akan segera meraih kesuksesan. Mawar pelangi ini kelihatannya sudah pasti sangat mahal. Aku harus ganti potnya dan jemur di bawah sinar matahari. Wah, kenapa wanginya semerbak ini? Nah, mawar ini milik siapa? Ini hasil coba-coba okulasi mawar aku sendiri. Wah, sudah hidup seumur hidup, heh. Belum pernah lihat mawar 7 warna ini. Nak, bunga apa ini? Bisa mekar 7 warna. Jangan bilang, lumayan cantik juga. Pak Tua, jeruk sudah matang, ikut aku urus kebun. Cabut rumput, usir serangga, dan sebagainya. Oke, ayo. Ayah ibu, aku ikut ya. Afei, badanmu lemah. Diam di rumah saja, ya? Istirahatlah, istirahatlah. Ayo, untuk persahabatan kita. Bersulang, bersulang, bersulang. Wah, hotel Oasis ini terlalu mewah. Memang hotel bintang 5, masa iya tidak? Kalau bukan karena Chao Ge kita adalah kepala bagian hotel ini, mana mungkin kita bisa menikmati ruang VIP sebaik ini. Ayo makan, makan, Chao Ge. Li Fei mana? Kenapa dia tidak datang? Aku tanya, dia tidak mau datang. Lupa sama orang ini. Sudahlah, datang atau tidak penting. Li Fei itu, si sakit-sakitan di rumah. Kurasa, dia juga malu datang. Bukan, setidaknya kita sekelas dulu. Kalian berbisik-bisik di belakang, apa maksudnya? Bukan aku bilang, kamu pura-pura apa di sini? Sudah-sudah, lihat muka aku dan Chao Ge. Semua jangan bertengkar, ya? Baiklah, makan. Lihat muka ratu sekolah Su dan Chao Ge. Aku tidak bertengkar denganmu. Li Fei posting di media sosial. Ini.
Li Fei sudah menanam bunga 7 warna, Shen Nongya. Semua jangan diam, ayo komentar. Tingkatkan hubungan teman sekelas. Ayo, jangan diam, kita minum lagi. Bersulang. Bagaimana kalau kita ke rumah Li Fei? Lihat bunga 7 warnanya, seperti apa? Ide bagus, ayo. Sekelompok orang kampungan, belum pernah lihat dunia. Baik, biar kalian lihat dunia. Ayo, lihat. Ini mawar 7 warna. Siang tadi, baru diisi air penuh. Sekarang seharusnya sudah cukup, ya? Air ini enak sekali. Jangan menggonggong. Dahuang, ini bukan makanan. Tunggu dulu. Makanan. Botol ini memang barang bagus ya. Tidak bisa, aku harus cari sesuatu lagi untuk dicoba. Ginseng tua ini dulu dipetik kakek di gunung. Tapi karena sudah lama, jadi dipakai untuk merendam arak obat. Aku bisa coba pakai ini. Arak ini sudah kedaluarsa? Kok bau banget? Ini juga susah dimasukkan ke botol. Ada ide. Aku masukkan ke botol ini. Selesaikan? Jenius banget. Ini juga nggak ada perubahannya. Wah. Secara teori, ginseng ini seharusnya sudah hancur karena direndam. Ternyata masih tumbuh tunas baru. Tidak hanya itu, juga mengeluarkan aroma arak yang kuat. Guci ini memang harta karunia. Sudahlah, jangan dipikirkan dulu, simpan dulu. Nanti ginseng ini akan ditanam. Aduh, Dahuang pulang. Kemana? Kenapa terluka? Apa kamu pergi lagi? Berebut anjing betina dengan anjing jantan? Sudahlah. Tunggu aku amankan ginseng dulu. Nanti aku balik kasih obat ya. Wangnan, kamu datang? Ini karena Fei Geng nggak datang ke reuni sekolah kan? Jadi kami berencana datang menjengukmu. Kenapa? Teman lama, nggak senang kami datang? Tentu senang. Wah, iri dengan kehidupan pedesaan di sini. Sangat baik dan tenang. Tidak seperti di kota, ramai dan bising. Kalau bukan karena ayahku yang menyelundupkan aku jadi supervisor di Hotel Oasis. Tidak ada salahnya juga pensiun di sini. Kehidupan pedesaan apa? Cuma petani bau saja. Aku lebih suka Tokyo, Paris. Kota besar seperti itu bisa berbelanja. Oke.
Aroma araknya harum sekali. Ini adalah Maotai asli yang sangat tua. Arak ini tidak murah, ribuan yuan juga nggak dapat. Latar belakang keluarga Li Fei ini. Sepertinya bukan orang kaya, jangan-jangan. Dia pura-pura lemah tapi sebenarnya kuat. Jangan bengong, masuklah. Wah, luka di tubuh Huang hilang. Fei, anjingmu ini bisa minum alkohol juga ya? Hai. Anjingku ini memang punya kebiasaan buruk ini. Kalau sebelum makan tidak minum 1 botol Maotai. Makanannya jadi tidak enak. Sudah, tidak usah pedulikan dia. Masuk dulu ke dalam. Li Fei, kamu kasih anjing minum Maotai premium. Ini kan murni pemborosan. Kamu mau? Kalau begitu sisa ini, aku bungkuskan untukmu. Kamu bilang aku anjing. Aku tidak bermaksud begitu. Masuk dulu. Kapan Li Fei jadi sekaya ini? Katanya makanan liar di gunung ada parasitnya. Ini, bisa dimakan nggak ini? Tidak apa-apa susu, kita cuma sesekali makan. Mana seperti Afei yang makan setiap hari. Kita setiap hari makan kaviar, masakan Korea Jepang. Sesekali makan makanan liar murah, ganti-ganti selera. Tapi, makan tanpa sup, susah dicerna. Dasar, pikir ini restoran gratis ya. Makan minum gratis, banyak sekali permintaannya. Pelan-pelan, tidak ada yang berebut. Fei, tidak ada sup, ambilkan air gunung untuk minum dong. Hampir saja aku tersedak. Baik, ini aku ambilkan untukmu. Air gunung lagi, di mana aku cari air gunung? Baik, akan kuperlihatkan pada kalian. Apa itu air gunung asli? Ini, air gunungnya datang. Jangan berebut, aku duluan 1 mangkok. Enak sekali. Wah, berlebihan nih. Aku coba. Ini. Air ini memang enak. Coba. Airnya ternyata sangat manis. Kasih aku juga 1. Sangat enak. Katanya air gunung di sini bagus. Tak disangka begitu manis, lelah pun hilang setelah minum. Air ini memang bagus, lebih enak dari air mineral ratusan ribu per botol yang biasa aku minum. Fei, bisa minta 1 ember lagi. Air gunung ini pasokan terbatas. Li Fei, segitunya pelit, cuma minum air saja, pasokan terbatas. Pemurniannya butuh waktu, dengan kecepatan kalian. Siapa yang bisa menyediakannya? Afei. Afei ada di rumah? Paman Wang. Afei, kamu datang tepat waktu. 2 orang ini adalah pembeli obat liar, tawaran mereka tinggi. Ingin tanya ayahmu. Baru-baru ini ada gali barang bagus enggak? Beberapa tahun ini keberuntunganku jelek, enggak nemu obat bagus. Ternyata 2 orang ini pedagang obat. Cuma ada 1 akar ginseng liar. Bapak mau beli? Ginseng liar? Tentu saja beli. Ginseng liar yang tua harganya mahal. Nak, bawa saya lihat. Oke, ikut saya ke dalam. Ini dia. Astaga, ada ginseng sehebat ini. Ada apa? Lihat reaksi si kakek. Sepertinya ginseng ini nggak biasa. Kakek bilang, ginseng ini paling tua 7-8 tahun, nilai obatnya kecil. Harganya nggak tinggi, makanya dipakai buat rendaman arak. Dilihat dari bentuk dan ukurannya, ginseng ini paling tidak berusia 35 tahun lebih. Dan teknik penggaliannya juga sangat bagus. Tidak ada kerusakan sama sekali. Nah, ginseng ini saya beli. Oke, kasih harga dong. Kalau cocok, Bapak bawa. Ginseng jelek begini cuma bernilai ratusan ribu. Ngobrol lama-lama, kukira ada harta karun. Ginseng ini biasa aja kok. Orang lain kirim ke rumahku 1 truk-truk, itu pun. Ginseng tua Changbaishan yang harganya jutaan. Jauh lebih bagus dari yang ini. 2 bocah tak tahu diri. Ginseng Changbai yang kalian sebut itu hasil budidaya, bahkan nggak bisa dibilang ginseng asli. Ginseng liar yang benar-benar tua itu. Punya uang belum tentu dapat. Kakek, jangan tertipu, barang itu sekarang masih di tanah. Nggak tahu bentuknya kayak apa. Menurutku cuma ginseng biasa. Ini bukan ginseng biasa. Ini adalah ginseng langit. Apa ini ginseng langit yang legendaris? Adik muda, saya tawar 1 juta. Segitu mahalnya ginseng ini? Apa aku nggak salah dengar?
Satu akar ginseng ini bernilai 1 juta? Seumur hidup belum pernah lihat uang sebanyak itu. Hauzi bilang ini nggak benar. Kak Fei, kamu kaya. Barang jelek begini 1 juta? Kakek, pikun ya? Anak kecil, nggak ngerti pulang baca buku sana. Belajar lebih banyak, bicara lebih sedikit, biar nggak malu di luar. Si kakek ini berwibawa banget. Kayaknya nggak kayak orang biasa, Mas. Wah, kalau harganya cocok buat kamu, gua angkat sekalian potnya. Barang bagus gini, gua harus pulang buat pelajari lebih lanjut. Harganya nggak cuma cocok, tapi sangat cocok. Silakan, Pak. Itu. Xiao Zhao, kasih uang tunai 1 juta ke Mas ini. Siap. Ini 1 juta tunai, Mas, silakan dihitung. Nggak usah, gue percaya sama Pak Tua ini. Gue kali ini bakal kaya. Ginseng busuk beberapa tahun. Dibuat jadi ginseng liar 30-an tahun sama vas putih ini. Nanti gue cari lebih banyak ginseng, meski umurnya nggak tinggi. Gue bisa ubah jadi barang berharga pakai vas putih ini. Tunggu dulu. Jangan-jangan Mas ini mau batal? Mas, ini transaksi langsung, uang dan barang. Salah paham, Pak? Maksud gue mau minta kontak. Kalau nanti gue nemu bahan obat bagus, gue jual lagi Bapak. Oh gitu. Pegang yang kuat. Ini kartu nama gua. Sering-sering kontak. Ini mawar pelangi. Barusan cuma fokus ke ginseng, sampai nggak sadar ada ini. Ini bukan mawar pelangi yang Fei posting di medsos? Cantik banget mawar pelanginya. Menurut gua, ini pasti plastik. Gua juga rasa gitu. Gua hidup 20-an tahun. Belum pernah lihat mawar pelangi. Li Fei, ngapain lu kayak gini? Nipu orang pakai bunga plastik. Susu, ngertilah sama Afei. Anak muda, gua ngerti. Soalnya, nggak semua orang di umur gua bisa jadi kepala hotel. Sini, biar gua lihat mawar pelangi teman sekelas gua dulu. Jangan pegang kalau nggak beli. Cuma bunga jelek, ngapain dibanggain? Lu tuh, ini mawar jenis baru. Boleh gua lihat, Mas? Silakan, Pak. Cantik banget. Xiao Zhao, telepon lagi ke Bos Chu. Bilang ada barang yang mungkin dia suka. Siap. Bos Chu sudah sampai. Wah, Di Jiangzhou ada cewek secantik ini? bersihkan air liurmu. Memalukan. Bos Yu, di mana mawar yang kamu bilang? Ini dia. Benar-benar ada mawar pelangi. Boleh aku lihat lebih dekat? Silakan. Li Fei, aku mau pegang aja kamu gak ngizinin. Kamu juga nggak beli. Ini memang ditanam, bukan buatan. Gimana, Bos Chu nggak bohong kan? Bunga ini cantik banget, aku belum pernah lihat. Jenis langka. Aku fotoin dulu buat dosen kuliahku. Kak, bunga ini dari mana? Dosen kuliahku aja belum pernah lihat, padahal dia ahli botani terkenal di dalam negeri. Sial, gimana jelasinnya nih? Aku cuma cangkok sembarangan, nggak tahu kenapa. Tiba-tiba jadi kayak gini. Cangkok sembarangan? Waktu kuliah, kami juga pernah coba eksperimen kayak gini, tapi selalu gagal. Dan lagi, mawar pelangi ini nggak ada bekas cangkoknya. Sudahlah, mungkin ini rahasia orang lain, Kak. Bisa jual bunga ini ke aku? Ini jenis langka. Aku mau konsultasi harga sama dosenku. Buat apa? Cuma bunga jelek, kalau suka, kasih aja. Gimana bunganya aku? 80.000. Aku beli bunga ini 80.000. Gimana? 80.000? Wah, ini dijual 80.000?
Dengan guci putih ini, bukannya aku bisa buat sebanyak yang aku mau? Kaya nih. Kak, kalau kurang, aku bisa nambahin. Nggak usah, 80.000 aja. Kak, lain kali ada jenis langka lagi, hubungi aku ya. Oke. Bos you. Kalau gitu aku duluan ya. Oke. Kak, udah sore, kami juga pergi dulu. Ingat, kalau ada bahan obat bagus, hubungi aku. Hati-hati di jalan, bos. Ayo pergi. Tidak menarik. Tempat ini kotor dan rusak, sungguh menjijikkan. Ayo pergi. Li Fei. Jangan bilang aku sebagai ketua kelas tidak mau menolongmu. Kapan kamu ingin kembali bekerja? Datang ke Hotel Oase cari aku, tentu saja. Bersantai dan menjadi orang yang tidak bersemangat juga tidak buruk kok. Ayo pergi. Orang miskin. Dahuang, kaulah yang menyelamatkanku. Anjing bodoh. Selamat tuan rumah mendapatkan mantra hujan kecil. Mantra hujan kecil adalah salah satu mantra dasar untuk ahli tanaman spiritual, mudah dipelajari. Sangat berguna untuk bertani. Botol ini bahkan bisa membuatku belajar mantra. Sudahlah, aku coba dulu. Benar-benar berhasil. Ini sihir dewa. Nanti aku akan pasang untuk kalian. Botol ini sungguh luar biasa. Lebih sakti daripada botolnya Dewi Kuan Im. Baiklah, mulai sekarang aku akan menamakanmu botol Yujing. Sepertinya, aku harus tidur sebentar. Di mana pot mawar pelangi di halaman? Jangan-jangan ada pencuri yang masuk? Ibu anakku, kemari cepat. Ada apa ribut sekali? Ini dari mana uang sebanyak ini? Cepat bangunkan anak kita. Nak, Bu. Pak, Bu, kalian sudah pulang. Fei, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Begini ceritanya, saat aku sedang makan. Tiba-tiba ada orang yang lari masuk. Itulah seluruh ceritanya. maksudmu, ginseng liar saya terjual seharga 1 juta? Benar. Hahaha. Sepertinya aku harus lebih sering pergi ke gunung. Lihat apakah bisa dapat ginseng liar lagi, hahaha. Tidak mungkin banyak keberuntungan sebesar itu datang padamu. Tapi dengan 1 juta ini, sudah cukup untuk Afei kita menikahi istri. Menurutku, cukup bahkan untuk menikahi gadis kota, hahaha. Dahuang, kenapa kamu merasa tidak enak badan hari ini? Dahuang, duduk. Dahuang, berikan cakarannya. Dahuang, menarilah. Astaga, Dahuang kamu hampir bisa berubah menjadi manusia ya? Afei, Ya Bu, ada apa? tidak apa-apa. Aku dan ayahmu mau pergi menyirami jeruk di kebun. Ku bilang saja ke kamu. Untuk menyiram. Ilmu hujan kecil ini sangat banyak manfaatnya. Cocok sekali dicoba di kebun jeruk. Bu, ayah, aku ikut juga dong. Aku sama Dahuang cuma tiduran di rumah terus. Anggota badan hampir lemas semua karena tidak bergerak. Ayo berangkat. Ayo Dahuang, ayo. Jeruk ini masih perlu waktu untuk matang sepenuhnya. Masih butuh 1 bulan lagi. Hah. Sudahlah, tidak peduli.
Biarkan aku coba ilmu hujan kecil ini dulu. Oh. Kali ini tidak boleh seperti yang terakhir. Kalau sampai pingsan di kebun ini bakal repot. Bu, Ayah. Aku akan kembali sebentar lagi. Wow. Bagus, kali ini aku tidak pingsan. Tapi tidak ada perubahan apapun nih. Astaga. Ini terlalu cepat juga. Hanya sebentar saja sudah matang semua. Aroma buahnya sangat wangi sekali. Ada rasa asam bercampur manis, rasanya hampir sempurna. Selama hidup aku belum pernah makan jeruk seenak ini. Hehe. Sekarang jeruk yang ada di pasaran. Kebanyakan adalah jeruk greenhouse yang ukurannya kecil dan rasanya asam. Jeruk super enak saya ini, kalau dibawa ke pasar dijual. Pasti harganya tinggi dan laris banget. Dah uang yang bodoh, kita akan jadi kaya nih, hehehe. Hei, lihat-lihat dulu, yang lewat jangan sampai dilewatkan. Jeruk si botak itu jelas dari greenhouse. Ukuran kecil, rasanya jelek, cuma mengandalkan musim lawas untuk jual mahal. Jeruk jelek itu saja dijual 8 yuan per kilo. Kalau gitu saya jual 15 yuan tidak berlebihan kan? Yang lewat jangan sampai dilewatkan, jeruk besar segar nih. Wanginya dan manis banget, hei saudara, lihat dulu dong. Hei nona beli sedikit dong, Bibi, cepat kemari cepat. Hei anak muda, bagaimana harga jerukmu ini? Ah, jeruk saya 15.000 per kati, hasil kebun sendiri. Manis banget, coba cicip dulu. Apa? 15.000 per kati? Mending lu rampok aja, kampungan. Gila uangnya? Gak beli ya udah, ngapain nyerang pribadi? Anak muda ini berani jual jeruk 15.000 per kati. Lebih hitam dari aku. Hei jeruk-jeruk, 8.000, 8.000. Enak murah nggak nipu. 8.000 per kati, murah enak, nggak nipu orang. Oke, maksain aku keluarkan jurus andalan. Apa baunya? Wangi banget. Iya, enak baunya. Live, Ayo, cek sana. hei, jeruknya berapa? Ini 8.000 per kati. Wah, jerukmu kecil banget. Nggak ngerti deh, ini alami, hijau, bebas pestisida. Nggak disemprot pestisida, nggak kayak yang itu, gede dan kuning. Bisa jadi udah dikasih banyak bahan kimia. Apa ini? Wangi banget. Hei, mau beli? Wangi buahnya kuat. Hei, nak. Kalau ini juga 8.000 per kati kayak dia, aku beli banyak. Pasar juga udah mau bubar, jeruk jelekmu nggak bakal laku. Sebentar lagi busuk. Jeruk saya sekarang 20.000 per kati. Kurang Rp1 nggak jual. Kalau nggak laku, saya kasih orang, nggak usah repot. Hei, tadi 15.000, kok sekarang 20? Jeruk busukmu 20? Dasar kampungan. Mending terbang ke langit. Jual jeruk. Wangi manis, nggak enak nggak bayar. Bukan gitu, bro. Jeruk jelekmu 20.000 per kati? Hati lu kejam banget. Aku tiap hari makan jeruk impor aja nggak sampai 20. Ayo semua lihat. Si kampungan ini ngelihat kita orang kota punya uang. Dia mau tipu kita. Iya, nggak jahat banget nggak sih? Menurutku pedagang licik kayak gini harus dilaporin. Iya, mungkin pakai timbangan palsu juga. Lapor. Harus dilaporin. Iya, berantas pedagang nakal, jangan biarin kelakuan jelek. Wang Chao Suzy. Kalian berdua yang paling hebat. Haha, Hei, Lu,
Masih ngeles aja saat masalah datang, minggir dulu. Halo, Tuan, kami menerima laporan dari warga bahwa kios Anda melakukan tindakan menaikkan harga secara tidak wajar. Silakan bekerja sama dengan kami untuk menerima penyelidikan. Boleh, tidak masalah. Lalu saya ingin bertanya, rekan, apa alasannya? Tuan, jeruk Anda dijual 30 yuan per jin. Harganya sudah jauh melebihi harga pasar. Pertama, papan namaku tertulis harga 20 yuan per jin. Bukankah itu harga yang ditandai dengan jelas? Betul. Kedua, apakah saya ada melakukan pemaksaan jual beli? Juga tidak ada. Ayo coba rasanya. Enak banget. Ini jeruk terenak yang pernah saya makan. Benarkah? Ini aroma jeruknya yang pekat ini. Sekarang kan bukan musim panen jeruk. Jadi, jeruk yang seenak ini dijual 20 yuan per jin. Apakah itu berlebihan? Tidak berlebihan, sama sekali tidak berlebihan. Baik, peristiwanya sudah kami selidiki dengan jelas. Kios ini tidak ada tindakan menaikkan harga secara tidak wajar sama sekali. Semua orang bisa beli dengan tenang. Jeruk biasa begini, apa seenak itu? Orang kampung tidak pernah melihat dunia, saya makan jeruk impor setiap hari. Jeruk dengan kualitas begini, saya bahkan tidak mau melihatnya sekalipun. Bukan saya bicara tentang kalian. Saya bicara tentang dia. Tuan, kami adalah pegawai negeri, tidak menerima barang dari masyarakat. Tapi, kami bisa bayar untuk beli. Ini tidak terlalu sopan kan? Sudah saya transfer ya. Selamat jalan. Hei dua rekan, jangan pergi dulu rekan. Bos, saya mau 2 jin. Hei, saya mau 5 jin. Saya mau 10 jin. Oke, tidak terburu-buru, satu persatu. Hei hei hei. Baik-baik, jangan terburu-buru. Hei Bu, saya timbang dulu untukmu. Kenapa? Kalian juga mau beli sedikit? Barang orang kampung, mana aku mau makan. Aku akan hari ini, bahkan kau akan sampai mati. Juga tidak akan makan satu gigit pun jerukmu. Hei bro, jeruk ini enak nggak? Ganteng, bolehkah kami berdua coba rasanya? Pergi. Mau makan beli sendiri. Cuma jeruk biasa doang, gue tidak peduli sama sekali. Iya, pastinya asam dan pahit. Ayo pergi susu. Aku bawa kamu pulang makan yang impor. Dasar, di jalan banyak orang nih. Oke, aku bawa kamu ke Oasis. Baru saja aku pesankan suite presiden buat kamu. Dasar, ayo cepat pergi. Baru setengah hari aja, udah laku lebih dari 2000. Bos, jeruk kamu masih ada berapa? Aku mau 100 kilo. Ini pelanggan besar datang nih. Kamu? Gak bohong, Su Xingyue sekarang pakaiannya beneran cantik banget. Lihat apa sih? Oh. Aduh, maaf, Sia lupa matiin auto aim. Nona Chu, jeruknya ada, tapi Tapi apa? jerukku, harga grosir sama eceran sama. Gak apa-apa, hitung aja pakai harga normal. Oke, 2000 rupiah. Oh. Cepat banget. Aku suka. Gimana kalau kita tukar kontak? Kemarin buru-buru jadi lupa, lain kali butuh. Aku bisa cari kamu lagi. Cewek cantik, kalau bisa jadi saluran jangka panjang. Jual jeruk juga bakal lebih gampang. Boleh dong. Ini kartu namaku. CEO Hotel Bulan Baru, Su Xingyue. Apa aku nggak kelihatan kayak gitu? Ahaha, enggak. Sekarang aku antar jeruknya ke kamu. Nggak usah, nanti ada yang ambil. Hah? Gila lu, ngapain sih? Jeruk lu grosir di mana? Kasih tahu dong. Rahasia dagang, nggak bisa kasih tahu. Lu bohongin gue. Percaya nggak besok gue bikin lu nggak bisa jualan? Hah? Jadi, sekarang lu ancam gue ya? Bisa dibilang gitu. Dahuang, serang.
Tongkat asahku ini baja tungsten. Anjing ini bisa putusin sekali gigit. Tato ini, sayang banget sama lu. Pergi sana. Aku pergi. Wah, botol giok ini emang barang bagus. Dahuang yang udah dimodifikasi ini, bisa rebut tongkat asah sekali gigit. Kekuatan gigitannya, hampir ngalahin harimau Kalia. Ayo Dahuang, pulang. Masuk silahkan. Siu, apa yang membuatmu tersenyum begitu bahagia? Ini adalah kabar gembira terbesar. Oh, ceritakan saja. Presiden Chu, Anda tidak tahu, restoran Xinyu kita. Tingkat pergantian meja hari ini lebih dari 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Omset hari ini sama dengan setengah bulan sebelumnya. Sangat tinggi sekali. Itu semua karena jeruk yang Anda beli, Presiden Chu. Para pengunjung hari ini semua berlomba-lomba memesan piring buah jeruk itu. Setiap meja memesannya beberapa piring, beberapa bahkan ingin membawanya pulang. Sudah belasan dibawa pulang, sekarang sudah tidak pasokannya tidak memenuhi permintaan. Aku ingat kita sudah menyiapkan buah yang cukup banyak. Kenapa bisa tidak memenuhi permintaan? Dapur masih banyak jeruk, tapi yang mereka inginkan. Semua adalah 100 kg jeruk yang Anda beli pagi ini. Sekarang sudah tersisa sedikit saja. Yang dipesan pagi ini, apakah itu dari Li Fei? Jeruk yang dipesan? Benar Presiden Chu, di mana Anda membeli jeruk ini? Apakah saya harus mengirim orang untuk membeli lagi? Banyak pelanggan tetap yang teriak minta piring buah jeruk itu. Saya sudah menyediakan piring buah jeruk dari pasokan lain. Mereka langsung membuangnya setelah cicip 1 kali. Saya tidak pernah makan piring buah jeruk yang seenak ini. Asam dan manis pas, dingin dan enak, setelah makan masih ingin lagi. Benar-benar tidak bisa berhenti. Jeruk milik Li Fei memang sangat enak. Siu, berapa harga piring buah jeruk kita hari ini? 88 yuan per piring. Oh iya Presiden Chu, Bos Yu hari ini juga datang ke restoran Xinyu kita. Dia tentang jeruk kita. Memuji terus-menerus, bilang dia akan datang setiap hari mulai sekarang. Bos Yu? Bukannya dia punya anoreksia parah? Tidak sangka jeruk ini tidak hanya enak, juga bisa menyembuhkan anoreksia. Tidak, aku harus segera menghubungi Li Fei. Halo. Halo, Tuan Li Fei. Saya Chu Xinyu. Halo Nona Chu. Saya ingin memesan 300 kg jeruk, butuh hari ini juga. Barang langka menjadi lebih berharga jika jeruk saya disediakan tanpa batas untuk restoran Xinyu. Maka harga jeruk pasti akan turun. Ah maaf sekali Nona Chu. Sekarang seluruh hasil panen kebun kami hanya sekitar 150 kg saja. Jika kamu ingin memesan, kamu harus menunggu saya pulang tidur dulu, istirahat sebentar. Nanti kalau aku sudah bangun tidur, aku akan petikan untukmu. Hahaha, agak ngantuk nih. Bukan, kok sekarang petani buah jadi seenaknya ya? Bahkan telepon Bos Chu juga diputus. Bos Chu, ada masalah besar. Ada apa? Ada tamu yang buat keributan di restoran, Bos Chu. Apa? Aku tanya sekali lagi, jeruk itu bisa disajikan atau tidak? Bos Qian, jeruk itu benar-benar sudah habis. Baiklah, makanannya tidak jadi aku makan. Bos Chu, pas banget Anda datang. Tolong nilai dong. Aku kan pelanggan lama di tempat Anda. Minta sepiring jeruk berlebihan banget? Begini, Anda turun dulu. Bos Qian, jeruk kami memang sudah habis terjual. Habis terjual? Bos Chu, jangan bercanda dong. Siapa yang nggak tahu di Jiangzhou, Hotel Xinyu Anda ini? Hotel besar yang terkemuka. Stok di gudang. Harusnya sangat cukup. Jangan-jangan Anda pakai strategi marketing kelaparan? Hahaha, ngomong apa sih? Bos Yu, pas banget Anda datang. Tolong nilai dong. Kata saya, minta jeruk, berlebihan banget? Maksudmu jeruk yang punya aroma khusus itu? Iya, betul. Aku belum pernah makan jeruk sena itu. Belum puas lagi rasanya. Pelayannya bilang sudah habis. Ngeselin banget. Jujur saja, aku juga datang untuk jeruk itu. Tapi pelayannya bilang jeruk itu sudah habis terjual. Jadi, kamu nggak bisa salahkan Bos Chu. Aku nggak peduli. Kalau hari ini nggak bisa makan jeruk, aku batalkan semua kerjasama dengan Hotel Xinyu. Bos Chu, gimana nih? Aku juga nggak tahu. Bos Chu, jeruk ini kamu beli di mana? Kamu tahu kan aku punya anoreksia parah. Hanya jeruk ini yang bisa bikin nafsu makanku meningkat. Kalau hari ini kamu bisa kasih aku makan jeruk ini, semua pesanan pesta perusahaan aku serahkan ke kamu. Dua bos tunggu sebentar, aku coba. Afei, jeruk ini 21 per kilo. Agak mahal banget nggak sih? Nah,
Miskin si miskin. Tapi jangan sampai kita berbuat curang. Ayah ibu tenang, keluarga kita kapan pernah bohong? Begini ya, jeruk ini. Bisa mahal karena memang enak banget. Ayahmu kan juga pernah makan jeruk, enak ya emang. Enak sih. Jeruk ini enaknya kayak gimana sih? Ayah, kamu berlebihan banget nggak sih? Enak banget, jeruk kita. Kok tiba-tiba jadi seenak ini? Aduh. Gimana nih jelasinnya? Cusinyu siapa tuh? Cuma teman aja. Adik baik tolongin dong. Lihat kan anak lu punya pacar. Dengar suaranya, rupanya bagus nih. Ternyata lebih tua ceweknya ya. Gimana? Cewek lebih tua itu rezeki. Li Fei ini ternyata masih jomblo. Ada ide nih. Ibu, ayah ngomong apa sih? Halo Om Tante, aku pacarnya Ave. Nanti kalau kerjaan udah selesai, aku bakal jenguk kalian. Kakak Sinyu jangan bercanda dong. Aku gak bercanda, serius. Apa? Kamu gak suka sama kakak? Kalau bisa kerja sama jangka panjang. Sama Bos Kian dan Bos Yu. Bisnis restoran Sinyu bakal makin maju. Dan aku bisa bebas dari nasib dinikahkan buat keluarga. Bukan, aku rasa aku gak pantas sama kakak. Bercanda aja. Ini kan Chu Sinyu. Cewek paling cantik di Jiangcheng, apa aku lagi mimpi ya? Lain kali aja, aku antar jeruknya dulu ya. Tunggu. Ibu ayah, ada pesanan restorannya, jeruk sisanya aku antar ya. Gini aja, kasih alamatnya, aku yang anterin. Kamu aja yang anterin. Aku gak percaya, jeruk ini dijual 20.000 per kilo. Wah, mewah banget hotelnya. Halo, aku mau antar jeruk nih. Udah di depan hotelnya. Oke, bentar ya saya langsung ke sana. Iya. Om, halo, mau antar jeruk ya? Iya, semuanya di sini. Nah ini dia rasanya. Hahaha. Kalian berdua, bawa jeruknya ke dapur. Oh, Ya. kayak yang kita omongin, 150 kilo jeruk. Harganya 3 juta, ini 5 juta. Sisanya buat jasa Om, kita kerja sama terus ya. Haha. Senang kerjasamanya. Om, silakan pelan-pelan, saya duluan sibuk ya. Oh, baik. Dah, Jeruk ini beneran bisa dijual 200.000 per kilo? Ini karena harga tahun ini naik. Atau emang lagi hoki ya? Sini, baik Pak Ju. pergilah. Dua bos sudah lama menunggu. Kalau gitu saya gak sungkan lagi, hehe. Jeruk ini enak banget, luar biasa. Sekarang nafsu makan saya langsung terbuka. Bos Chu, stok jeruk ini harus banyakin, saya bakal datang tiap hari. Kalau gak ada jeruk, saya jadi gak senang. Bos Kian, yang penting puas. Jeruk ini emang barang bagus. Nanti saya harus datang tiap hari. Kehadiran Bos Yu di Sinyu adalah suatu kehormatan. Dua bos, buah hari ini agak telat dikirim. Maaf ya, ini 2 kantong buah, bawa pulang dulu buat dimakan. Anggap saja permintaan maaf saya. Kalau gitu saya gak sungkan ya. Udah makan jeruk, udah terima hadiah. Terima kasih atas jamuannya, Bos Chu. Dah, kami duluan pamit ya. Ayo Bos Yu. Bos Ju, hari ini restoran Sinyu kita.
Berkat piring buah jeruk ini, dapat banyak pelanggan baru. Bisakah kita beli semua jeruk dari kebun mereka? Kamu pikir saya gak kepikiran? Barusan saya baru bicara soal ini sama dia. Tapi dia bilang panen jeruk capek banget. Jual seadanya aja. Dan gak terima pesanan. Terus kita kirim orang sendiri buat panen, gak bisa? Gak bisa juga. Saya udah coba tawarin, dia bilang. Orang luar gak boleh masuk kebun, takut rahasia intinya bocor. Kok ada orang kayak gini sih? Baru pertama kali ketemu. Petani jeruk yang aneh begini. Hah? Seluruh kebun ini jeruknya ada 3-4 ton. Kalau harganya 200.000 per kilo, berarti sekitar 100 juta lebih. Saya bakal kaya lagi, hehe. Gak cuma itu, setelah dibasuh Gucci Giok Suci, kondisi fisik saya juga jauh melebihi orang biasa. Keranjang jeruk ini beratnya puluhan kilo, tapi di tangan saya ringan seperti kapas. Aku ini Tai Luo. Halo, Pak. Orang dari restoran Sinyu datang lagi, kali ini mau 150 kilo jeruk. Oke, tunggu ya. Saya langsung pulang. Lihat dia datang. Pak Li, akhirnya Anda kembali. Kamu siapa? Halo, nama saya Yosiu, asisten Pak Chu, dan juga kepala hotel. Oh, halo. Ini ada 6.000 rupiah, mau dihitung? Tidak usah, berikan saja kayak saya. Paman, hitunglah. Hitung apa lagi, aku percaya kok sama kalian. Paman Cheng, jerukmu dijual 21 per kilo. Kamu terlalu kejam ya. Huang Qiang kok datang? Bajingan ini, seharian cuma kerjaan. Curi-curi, dulu ketahuan mencuri ikan orang. Lalu dikasih obat buat ngebersihin kolamnya. Huang si kulit tebal, ngomong apaan sih? Hehe, cewek cantik, rumahku juga nanam jeruk. Mau beli dari rumahku? Cuma 8.000. Paman, aku duluan ya. Iya, hati-hati. Cewek cantik. Jangan pergi dong, harganya bisa nego lagi. Paman Cheng, jerukmu kok bisa dijual 21 per kilo? Kasih tahu rahasianya dong. Pergi sana, kamu gak diterima di sini. Hei, jalan raya ini punyamu? Aku kasih tahu ya. Si sakit-sakitan ini, kalau masih sombong, percaya nggak kolam ikanmu. Udah, jangan ribut sama si kulit tebal ini. Ayo pulang. Dah Huang. Kamu tunggu aja. Masuk. Bos, tamu restoran kita belakangan ini makin sepi. Pada pindah ke hotel Bulan Baru. Bahkan Bos MA aja pindah ke hotel Bulan Baru. Bos MA selama beberapa tahun ini makan selalu di hotel Oasis kita, nggak pernah ke hotel Bulan Baru. Kok dia juga pergi? Aku butuh penjelasan, bukan cuma Bos MA, bahkan Bos Lee. Bos Sao juga pada pindah ke hotel Bintang Bulan. Apa katamu? Kasih tahu aku, sebenarnya ada apa? Aku mana tahu. Bos, aku juga nggak terlalu jelas gimana kalau Anda telepon aja tanya. Dasar sampah. Buatan apa gunanya kamu? Bos MA, aduh. Beberapa hari ini, nggak makan di hotel Oasis kita. Aku kangen banget loh. Oh, aku lagi makan di hotel Bulan Baru. Hotel Bulan Baru. Ya, akhir-akhir ini saya ingin berganti rasa. Mari kita tidak bahas ini dulu. Piring jeruk sudah disajikan. Halo. Kirim orang ke hotel Sinue segera. Pesan piring jeruk untuk saya dan bawa kembali ke sini. Bos, kami punya banyak jeruk kok. Kenapa harus beli ke hotel Sinue? Lakukan saja apa yang saya suruh. Banyak bicara apa? Otaknya Wenzong ini beneran rusak ya? Malas mau memberikan pendapatan buat pesaing. Seharusnya saya saja yang jadi kepala Oasis ini. Cepat pergi. Iya bos. Hotel Sinue ini gila ya? Sepiring buah harganya 188. Baru naik harga juga akhir-akhir ini. Cuma beberapa potong jeruk doang kan?
Menurut saya, tamu-tamu ini cuma cari sensasi baru doang. Beberapa hari lagi juga bakal balik lagi ke sini. Ini apa? Jeruk ini enak banget. Serius enggak? Biar saya coba. Dari mana Hotel Sinue dapat pasokan jeruk ini? Saya belum pernah makan jeruk seenak ini. Hotel Sinue bisa punya jeruk seenak ini. Pasti bisa menarik banyak pejabat dan orang kaya. Buat mereka, 188 itu bukan apa-apa. Bahkan 998 pun. Mereka tidak akan ragu sedikit pun. Bos, mau saya periksa dari mana sumber pasokan mereka? Saya akan cari cara untuk ambil semua pasokannya. Jika jeruk ini hanya bisa dijual di oasis kita, siapa tahu bisa jadi cara untuk menjatuhkan Hotel Sinue. Hahaha, kamu tidak seburuk itu kok. Cepat pergi urus. Kalau gagal, kamu tidak usah jadi supervisor lagi. Iya, Wu Zong. Saya akan pergi sekarang juga. Bos Yu, Anda datang lagi. Ya, saya datang khusus untuk makan jeruk ini. Saya bahkan menunda rapat perusahaan. Hari ini, saya mau makan sampai puas. Tentu saja Bos Yu, silakan masuk. Oke. Tuan Yu, apa yang ingin Anda pesan? Berikan saya beberapa piring jeruk dulu. Cepetan ya, saya sudah sangat ngiler. Kemarin malam datang terlalu terlambat, makan tidak cukup puas. Hari ini saya mau bungkus beberapa piring juga. Ini aneh sekali, hanya setelah makan jeruk ini, saya bisa makan nasi dengan baik. Rasanya memang ini. Sinue, semua menu andalan hotel kamu. Hidangkan semua untuk saya. Setelah makan jeruk ini, nafsu makan saya jadi besar banget. Anoreksia Bos Yu benar-benar sembuh karena jeruk ini. Baik. Beritahu dapur untuk buatkan beberapa hidangan spesial untuk Bos Yu. Baik, Pak Chu. Bos Yu, saya tidak akan ganggu waktu makan Anda. Baik, tidak apa-apa. Urus saja pekerjaan Anda, jangan khawatirkan saya. Siu, berapa banyak jeruk yang masih ada di dapur kita? Sekitar 75 kilogram. Pasokan hari ini seharusnya cukup. Begini, nanti saya pulang ke rumah dulu. Kamu ikut saya cari Li Fei. Baik. Saya harus cari tahu, apa rahasia jeruk Li Fei ini? Bisa menyembuhkan anoreksia. Halo Kak Sinue, ada apa? Li Fei, kamu di mana sekarang? Saya sedang memetik jeruk untuk kalian di kebun sekarang. Itu. Saya akan menunggumu sekarang, boleh? Saya bawa satu orang. Bisa bantu kalian memetik bersama. Ya, jeruk sudah matang sekarang. Biar mereka masuk kebun bantu memetik juga tidak akan ketahuan apa-apa. Lagi pula kebun ini punya ribuan kilogram jeruk, dengan bantuan mereka. Keluarga kita juga bisa lebih santai. Oke, datang saja. Saya kirim alamatnya. Pak Chu, sepertinya kita diikuti. Tahu mobil siapa itu? Lihat dari nomor platnya, sepertinya dari Hotel Oasis. Mobil kepala Wang Chao. Wenzong ini cukup hebat juga. Tahu ikuti kita, cari tempat jual jeruk. Pak Chu. Hang. Bagaimana kalau saya muter-muter dulu, buat dia tersesat? Pasti mereka tidak akan tahu arah. Tidak sempat, alamatnya sudah di depan. Lalu bagaimana? Saya ada cara. Halo Li Fei, saya mau tanya. Di desa kalian, siapa lagi yang menanam jeruk? Kenapa? Bos Chu tidak suka harga jeruk kami. Mau ganti tempat lain? Bukan, kita diikuti orang, mungkin mau mengganggu bisnis. Di ujung barat desa ada satu rumah gubuk. Pemiliknya bernama Huang Qiang. Huang Qiang, baik, saya tahu. Kami urus dulu di sini, lalu ke tempatmu. Siu, rumah kaca jeruk di ujung barat desa, kita ke sana dulu. Baik. Kak Chao, sepertinya kita ketahuan. Bagaimana ini? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Ya, ikuti saja.
Yang ketiga rasanya terlalu asam. Bukannya aku cuma kurang kasih pupur beberapa kali? Kenapa rasanya sangat tidak enak? Aduh, jeruk tahun ini, kalau tidak bisa terjual lagi. Xiao Cui keluargaku pasti akan lari dengan orang lain. Aduh. Bukan itu, wanita cantik yang datang sebelumnya? Sekarang ada dua yang datang. Keberuntungan cintaku akan datang nih. Hai dua wanita cantik, kalian cari siapa? Apakah jeruk di kebunmu ini dijual? Aku mau beli beberapa ratus kilogram jeruk. Oh, jadi kalian datang untuk membeli jeruk, ini justru bagus sekali. Aku sedang khawatir jeruk ini tidak bisa terjual, tentu saja aku jual. Begini, kalian dua cantik tunggu dulu sebentar. Aku akan memetik yang segar untuk kalian, hehe. Penampilan orang ini agak mesum. Tapi dia cukup jujur. Li Fei, menurutku orang ini cukup jujur. Apa tidak salah apa yang kita lakukan ini? Kamu tidak perlu beban pikiran. Wah, yang ini punya panggilan lain yaitu LIZ. Jahanam terkenal di desa, melakukan segala macam kejahatan. Oke, aku mengerti. Tidak menyangka orang ini sejahat itu. Hei, dua wanita cantik, ayo cepat coba, ini yang asli. Jeruk pertanian asli. Tidak usah, aku akan beli semua jeruk ini dengan harga 15 yuan per kilo. Aku mau 2000 kilo. Ini 200 yuan uang lah, kamu pergi memetik dulu. Kami akan datang mengambilnya nanti. Tadi aku tidak dengar jelas, berapa harga per kilo yang kalian katakan? 15 yuan per kilo, kalau kamu merasa harganya terlalu rendah. Aku masih bisa tambah lagi. Ah tidak, ini sudah cukup. Wah, 15 per kilo, aku akan jadi kaya nih. Ah itu, kalian dua pergi urus sendiri dulu. Aku akan segera memetiknya untukmu. Oke, kami pergi urus dulu. Hei, Jangan sampai kamu jual ke orang lainnya. Aku akan datang mengambilnya sebentar lagi. tenang saja, aku Huang Qiang, paling pegang janji, ya. Harga setinggi ini, cuma orang bodoh yang mau jual ke orang lain. Hehe, Tuan tunggu sebentar. kamu panggil aku? Tentu saja. Siapa lagi selain kamu? BMW. Lagi-lagi bos besar. Jangan-jangan juga mau beli jeruk kan? Bos, ada yang bisa dibantu? Saya Wang Chao, manajer Oasis Hotel. Saya mau tanya-tanya sedikit. Jeruk yang baru saja dibeli orang-orang tadi, beli di sini kan? Jeruk kami memang terkenal di mana-mana. Di beberapa kota sekitar, tidak ada yang kedua. Kalian juga mau beli? Berapa per kilo? 20 per kilo. Wah, memang agak mahal, tapi kualitasnya beda jauh dengan yang dijual di pinggir jalan. Dua cewek cantik tadi, pesan 2000 kilo di sini, loh. Uang muka masih ada di sini. Sepertinya tidak salah. Saya baru saja melihat Chu Xinyue memberikan uang padanya. Berapa banyak jeruk yang masih bisa dipanen di kebun ini? Masih ada 3000 kilo. 1500 kilonya butuh beberapa hari lagi untuk matang. Oke, 20 per kilo, saya ambil semua. Semua? Kaya. Ini benar-benar bos besar. Jangan senang dulu, saya minta izin bos saya dulu. Halo bos, jeruknya ketemu. Hanya harganya agak mahal, 20 per kilo. Yang matang ada 3000 kilo, 1500 kilo lagi belum matang. Yakin di sini? Saya baru saja melihat Chu Xinyue memesan 2000 kilo jeruk di sini. Kalau sudah yakin, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Masa harus saya ajari? Cepat suruh dia tanda tangan kontrak, bayar dulu. Hahaha. Nanti, dewa turun pun tidak akan berguna. Hahaha. Chu Xinyue cuma memesan saja. Siapa yang bayar duluan, jeruknya jadi miliknya. Hahaha, baik bos. Begini saja. Jeruk di keranjangmu, kupas 2 untuk saya. Kalau enak, saya beli semua. Tidak boleh. Jeruk-jeruk ini pahit dan sepat, kalau dia cicipi. Transaksi ini bisa batal total.
Kamu ini. Kok banyak banget syaratnya? Saya tidak jual lagi, pergi kalian. Saya sekarang harus pergi memetik jeruk untuk 2 cewek cantik itu. Oke, kita tanda tangan kontrak sekarang. Ini 90.000, hitung dulu. Tidak usah hitung, saya percaya sama kamu. Begini saja, kalian berdua pulang dulu. Nanti setelah saya selesai memetik, saya antar ke hotel. Wang Chao. Ini yang kamu bilang? Jeruk berkualitas tinggi. Kamu tahu nggak, jeruk jelek ini dibuat piring buah. Bikin aku kehilangan berapa banyak pelanggan. Cuma hari ini aja. Hotel Oasis, kita udah dapat ratusan keluhan. Nggak mungkin. Aku coba dulu. Huang Qiang, dasar lu. Halo, siapa? Huang Qiang. Sekarang juga lu kesini. Coba sendiri rasain. Udah aku coba. Makan. Jeruk-jeruk ini. Semua dari rumah kaca lu. Semua sampah. Huang Qiang. Aku tanya sekali, lu yakin? Chu Xinyu. Selama ini beli jeruk cuma dari lu. Bos, aku nggak ngerti maksud lu apa. Jeruk sampah kayak gini layak dijual 20. Berani kasih barang jelek gini ke Hotel Oasis. Udah nggak mau hidup ya bos. Kita harus adil, jeruk-jeruk ini. Kan Pak Manajer Wang yang maksa beli, aku nggak maksa. Pak Manajer Wang, kita harus punya hati nurani. Jeruk-jeruk ini, aku bahkan kasih jeruk pesanan ke lu. Kalau bukan karena lu langsung, aku nggak akan jual 20 per kilo. Kalau aku jual ke cewek-cewek cantik, mungkin bisa 25 per kilo, jual ke lu 25. Lu mau mati ya? Udah. Kesempatan terakhir buat lu. Asal lu kasih tahu aku. Chu Xinyu. Mereka beli jeruknya di mana? Aku bisa maafin. Aku kasih tahu itu. Keluarga Li di timur kota. Mereka juga sewa tanah di gunung, nanam jeruk juga. Beberapa hari lalu aku lihat ada yang beli jeruk di rumahnya. 20 per kilo. Keluarga Li di timur kota. Jangan-jangan Li Fei, oh iya. Kepala keluarganya, namanya Li Mingcheng. Anaknya namanya Li Fei Wang Chao. Lu kenal? Bos, Li Fei adalah teman sekelas saya. Sial, kenapa Li Fei? Jangan-jangan jeruk yang dia jual di pasar sebelumnya. Hahaha. Kamu sudah kenal, jadi cepat selesaikan urusan ini. Untuk saya. Kalau kali ini gagal lagi, kamu jangan jadi supervisor lagi. Pulang saja beternak babi. Ya. Dengan penyiraman dari guci porselen, buah dan sayuran ini. Pasti enak seperti jeruk, uang akan mengalir deras. Hai, pacar kecilku. Kak Xinyu, kenapa kamu datang? Masih panggil kakak? Halo Paman dan Bibi, saya Chu Xinyu. Saya pacarnya Li Fei. Sekarang saya pengelola utama Xinyu Restoran. Gadis kota memang cantik. Kalau kamu tidak keberatan, Bibi akan memanggilmu Yuyu. Boleh, Bibi. Ave si bocah nakal ini, pacarnya datang. Juga tidak bilang, Paman dan Bibi. Bisa persiapkan. Tidak apa-apa, Bibi. Ibu, ayah, jangan salah paham, dia. Salah paham apa? Sudahlah. Pulang. 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 Makan lebih banyak, gadis terlalu kurus tidak sehat. Bibi juga makan. Asisten Yo,
kamu makan banyak ya. Ini cuma masakan sederhana desa, jangan diremehkan. Paman, panggil saja saya Xiaoyo. Baik, baik, baik. Sayur ini, Ada masalah dengan sayur ini? sayurnya enak sekali. Nyonya Chu, coba cepat, enak banget. Orang kota ini terlalu berlebihan. Bukankah ini cuma sayur biasa? Hai. Karena biasa makan enak setiap hari. Makan masakan desa coba-coba yang baru. Sayuran ini disiram dengan air dari guci porselen. Mana mungkin tidak enak? Sini UR. Kamu coba, semuanya sayur desa. Baca. Yuer. Baik, saya coba. Sayurnya enak sekali. Saya belum pernah makan yang seperti ini. Masakan desa yang enak banget ini. Sungguh lezat sekali. Renyah, segar, dan ada rasa manisnya. Ada aroma harum yang khas juga. Pak, ini sayuran dari kebun kita sendiri? Tante, ini pertama kali kita ketemu. Saya sudah siapkan angpau untuk kalian. Ini, tidak boleh, tidak sesuai aturan. Kamu ambil kembali. Betul, ini tidak bisa diterima. Mana mungkin kamu yang kasih kami angpau? Harusnya Om dan Tante yang kasih kamu. Yang siapkan angpau. Betul, betul. Om, Tante, terimalah. Ini juga niat baik dari Pacu. Terima saja, ayah, ibu. Baiklah, baiklah. Terima kasih. Silakan duduk, duduk. Tante, sebenarnya, selain bersilaturahmi, saya juga ada satu permintaan. Duh, nak, jangan sungkan. Kita sudah keluarga. Apa keperluanmu? Katakan saja. Om dan Tante pasti bantu. Pasti kami bantu sampai berhasil. Betul, hahaha. UR, ada apa? Katakan saja. Begini, saya ingin memesan semua jeruk. Di kebun jeruk, dengan harga sebelumnya. 20.000 per kilo, termasuk sayuran desa ini. Saya mau beli dengan harga 10 kali lipat dari pasaran. 10 kali lipat? Jeruk di kebun saja ada 7-8 ribu kilo. Sayuran ini sehari minimal 100 kilo hasilnya. Kaya, kaya. Nak, apa 10 kali lipat? Kita keluarga. Ikut harga pasaran saja. Betul, bagaimana bisa? Kami biarkan kamu rugi, kan? Rugi? Sepengetahuan saya, satu piring buah di Senior Restoran dijual 188.000. Tidak mungkin rugi. Dasar anak ini, jangan cuma makan. Bicara dong. Saya rasa orang tua saya benar. Tapi untuk pasok restoran dalam jumlah besar, mungkin perlu tunggu 1 bulan lagi. 1 bulan? Ya, Baik, bisa. Om, Tante, kalian tidak perlu terlalu khawatir. Kalau saya kasih harga segini, pasti tidak akan rugi. Apalagi usaha Afei baru mulai. Sebagai pacarnya Afei, saya harus mendukung. Kita Afei, bisa punya pacar sebaik Xiaoyu. Itu rezeki dia. Xiaoyu, nanti kalau si brengsek ini nakal sama kamu, bilang ke Om. Om patahin kaki anjing dia. ah, Om, kayaknya gak gitu deh. Lah, kenapa gak boleh? Anak secantik kamu masih mau nakalin? Patahin kaki anjing aja masih murah. Xiao Fei, lo bilang, papa bener ga? benar, hahaha. Ayo ayo makan-makan jangan sungkan. Nak, mau tinggal bentar lagi gak? Jujur, Tante gak tega kamu pergi. Tante tenang aja, nanti. Aku bakal sering datang jenguk Tante dan Om. Bagus, silakan. Oh iya Siu, kamu ke mobil ambil uangnya. Oke, Afei, ini isinya 100.000, hitung dulu. nak, ini kebanyakan kali ya? Seumur hidup aku belum pernah lihat uang sebanyak ini loh. Hahaha. Gak usah, aku percaya sama kamu. Ah, Pak, bukannya di kebun belum disiram? Bukan, tadi udah siram Eh, Itu, Jesse New,
Kan kamu janji mau jadi. Sekarang kamu harus panggil aku apa? Yuyu. Pacar kecilku yang manis, dia sekarang mau balik ke hotel sibuk. Kalau kangen, telepon aja ya. Baik banget. Dah. Si imut-imut ini kok datang lagi? Sial. Kalian datang buat apa? Kebetulan lewat, cari teman sekelas dulu buat ngobrol. Oh, kalau gak ada urusan, aku duluannya. Tunggu. Ada urusan. Li Fei. Kamu juga tahu kan, aku sekarang jadi kepala bagian di Hotel Oasis. Hotel lagi mau beli jeruk. Kita kan teman sekelas dulu, rezeki jangan sampai ke orang lain. Aku langsung ingat kamu, tenang aja. Harganya yang aku kasih, pasti di atas harga pasar. Puas deh. Berapa? Jeruk di luar sekarang 5 yuan per jin. Jadi jeruk keluargamu, aku bayar 10 yuan per jin. Bagaimana kalau kamu serahkan semua buah di kebun jerukmu padaku? Air gemuk ini lebih baik mengalir ke sawah orang lain. Li Fei, berhenti. Hah, rupanya si penggila ini masih mengkhawatirkan aku. Li Fei, Chao Ge datang dari jauh. Dari kota ke tempat kumuhmu ini. Dengan niat baik mau bantu jual jeruk. Lihat kamu, sikap apa ini? Kamu, segera, sekarang juga. Minta maaf pada Chao Ge. Gila. Chao Ge, dia menghina aku. Li Fei, jeruk-jeruk di restoran Xinyu itu, benar dari keluargamu? Iya, kenapa? Aroma apa ini? Wanginya buah sangat pekat. Chao Ge, jeruknya besar sekali. Rasanya sangat familiar. Ini dia jeruk dari restoran Xinyu mereka. Tunggu, Dahuang. Li Fei, perlu segitu pelitnya? Kita kan teman sekelas dulu. Paling-paling, aku bayar uangnya ke kamu. Baiklah, silakan makan. Ini dia rasanya. Enak banget. Beneran? Aku juga coba. Aku belum pernah makan jeruk seenak ini. Chao Ge, tolong aku. Li Fei, kendalikan anjingmu. Dahuang, diam. Chao Ge, anjing busuk ini, galak padaku. Nanti kita pukuli, lalu bawa ke restoran daging anjing di kota. Jual. Sayang, sesuai keinginanmu. Hah, pukuli Dahuang? Dengan kondisi fisik Dahuang sekarang, anjing 1 lawan 1 dengan babi hutan ratusan jin pun bukan masalah. Kalian berdua maju sekalipun, gak cukup buat isi sela giginya. Dahuang, jangan emosi. Nanti akan berubah lagi, gimana? Jeruk? Iya, jeruk yang kalian makan itu makanannya. Jadi wajar dia galak kalian. Li Fei, kamu gila ya? Jeruk seenak ini, kok malah dikasih ke anjing? Ya gimana lagi? Dia kencing di situ. Gak bisa dijual. Li Fei, kamu kasih jeruk yang udah dikencingin anjing? Kasih kami makan. Chao Ge, aku mau cuci perut. Begini saja. Jeruk-jeruk di rumahmu, berapapun jumlahnya. Aku beli semuanya. Soal harga, Crescent Hotel bayar berapa? Aku kasih Pak. Rupanya yang mungkin Juel adalah Won Chao mereka. Tapi ya wajar juga. Oasis dan Crescent sama-sama hotel besar terbaik di Jiangsu. Memang dari dulu saingan. Jujur aja, aku kasih tahu yang sebenarnya. Jeruk-jeruk kami, termasuk yang di belakang itu. Yang belum matang, sudah semuanya dikontrak ke Crescent Hotel. Apa? Chu Xinyu si imut ini. Senang sekali, jeruk Wangqiang gak cuma itu. Sekarang malah nutup jalan belakangnya. Kamu kasih tahu aku tempat yang jual jeruk kayak gini. Aku bisa kasih kamu uang, sebagai imbalan. Jeruk kayak gini cuma ada di sini, nggak ada cabangnya. Tanah di bukit belakang rumah kami bagus, cocok buat nanam jeruk. Tempat lain mustahil ada jeruk sana ini. Apalagi, jeruk kami tahun ini. Sudah dikontrak ke Crescent Hotel. Oh, tahun depan. Kalau gitu, jerukmu bisa dijual ke Hotel Oasis enggak? Hah, nggak bisa. Jeruk kami dipakai semuanya. Untuk Crescent Hotel. Kalau mau makan, kalian bisa beli di sana. Li Fei, jangan keterlaluan ya. Terus gimana? Dahuang, antara kamu. Hei, Li Fei, kamu tunggu aja.
Bisnis buah dan sayur udah lumayan stabil. Saatnya coba budidaya perairan. Halo, ganteng. Aku pemilik toko ikan hias ini. Namaku Hukin. Boleh tahu namamu? Livei. Panggil aja Ave. Aku mau beli bibit ikan, buat budidaya perairan. Dek, kamu mau bikin kolam ikan sendiri? Nggak tahu, Jekin ada. Rekomendasi bibit ikan yang bagus nggak? Karena kamu panggil aku, Jill, aku harus bantu kamu. Rencanakan baik-baik. Kalau pemula, aku saranin beli bibit ikan mas atau ikan gurame. Ikan-ikan ini lebih gampang dipelihara. Dan harga pasarnya relatif stabil. Kalaupun rugi, nggak akan banyak. Rugi? Mustahil. Aku punya guci giok. Dengan harta karun ini, ikan paling biasa pun bisa aku jual dengan harga selangit, Jekin. Apa bibit ikan termurah di sini? Lebih baik yang tumbuh cepat dan hasilnya tinggi. Tumbuh cepat hasil tinggi? Ada. Ikut aku, lihat. Ikan ini, nama ilmiahnya tilapia Afrika, juga disebut nila. Cuma butuh setengah tahun budidaya udah bisa dijual, durinya sedikit. Dagingnya juga enak, tapi butuh suhu tinggi. Dan satu hal lagi, ikan ini, kemampuan bertahannya kuat banget, di air kotor juga hidup. Jadi reputasinya kurang bagus. Kalau kualitas air jelek, ikannya bakal bau tanah yang nyata. Jadi, aku nggak terlalu rekomendasikan. Ini aja. Dek, kamu yakin? Kamu harus mikir. Matang dulu. Yakin? Aku tahu kamu terus mikirin aku. Tapi aku ada rencanaku sendiri. Tenang aja. Kolammu kira-kira sebesar apa? Kira-kira 5 mu. Skala ini nggak kecil juga. Hitung 3.000 ekor. Permu, kira-kira butuh 15.000 ekor. 200 perak per ekor, total 3.000 yuan. Udah ditransfer. Kamu nggak nawar? Gak perlu, aku percaya Kakin pasti tulus. Ngerekomendasiin buat aku. Oke, gini aja, Kakin juga jujur. Aku kasih ekstra 1.000 ekor. Makasih bos. Om. Kamera pengawasnya harus nutupin seluruh kolam ikannya. Tenang bos, aku udah hampir 10 tahun di bidang ini. Jamin nggak ada masalah. Hei, dengan kamera ini, nanti bahkan kalau uang airline yang manis-manis gini. Nyari ribut juga nggak takut, kamera ini buktinya. Bos, ini ikannya udah semuanya taruh. Wah, repot ya. Ini, sedikit hadiah. Makasih bos. Sama-sama, hati-hati jalan. Berdasarkan kondisi bibit ikan ini, waktu yang dibutuhin buat tumbuh sampai bisa dijual, perlu siklus 1 bulan. Terlalu lama tuh. Wah. Baru aja ditaruh, cuma sebesar jari kelingking. Sekarang udah sebesar 3 jari. Kaya. Sayur ini enak banget. Masuk mulut renyah, manis, ada aroma harum ringan. Bahkan cuma ditumis sederhana juga enak banget. Stok jeruk kita sudah habis. Kalau tidak ada pengganti baru, pelanggan lama pasti sudah pergi. Untung menunggu sebulan ini tidak sia-sia. Oh ya, Ave. Menurutmu, berapa harga yang pas untuk hidangan kita ini? Harga piringan jeruk adalah 188 yuan per piring. Jadi harga kita tidak boleh lebih rendah dari itu. Saya usul 298 yuan. 298? Bukankah harganya terlalu tinggi? Tidak. Restoran bulan baru ini memang restoran terbaik di Jiangsu. Kebanyakan yang makan di sini adalah orang kaya dan terkenal. Mereka lebih memperhatikan kualitas dan rasa hidangan. Baru kemudian harganya. Dan saya jamin, di seluruh Jiangsu. Selain restoran bulan baru, tidak ada lagi sayuran yang sana ini. Baik. Siu, kamu perbarui menunya. Katakan. Ini sayur segar 298 per piring. Untuk tamu baru, belanja 3.000 yuan dapat 1 piring gratis. Baik, saya akan atur sekarang. Chao Ge, kenapa kamu makan di restoran bulan baru hari ini? Bukankah restoran ini saingan berat Oasis? Kamu tahu apa? Ini namanya kenali diri dan lawan, menang setiap pertempuran. Dan saya dengar, jeruk di restoran bulan baru sudah mulai dibatasi 2 hari ini. Saya rasa jeruk hampir tidak musim. Stok mereka hampir habis. Nanti 2 hari lagi, setelah jeruk restoran bulan baru habis terjual, tamu yang datang makan ke sini demi jeruk akan kembali makan di Oasis kita. Tunggu saja. Pelayan, di mana orangnya? Halo Tuan dan Nyonya, ini menu restoran kami. Silakan pesan. 1 porsi tumis sayuran segar, dijual 298. Saya lihat dulu. Di Hotel Oasis, 1 porsi tumis sayuran segar cuma 68. Kalian hampir 300 yuan. Pelayan, apakah kamu yakin harga ini tidak salah? Begini, ini hidangan baru kami, pakai sayuran organik semua. Restoran bulan baru ini gila uangnya? Hah? Iya, Ayo semua lihat. 1 porsi tumis sayuran segar, dijual 298. Ini jelas mengeruk keuntungan dari pelanggan. Tuan, dengarkan saya. Dengar apa? Makanan ratusan bahkan ribuan yuan juga pernah saya makan. Tapi sikat daun sayuran jelek, dijual 298. Ini jelas menipu orang.
Satu porsi tumis sayuran, 298? Gila, kami memang kaya, tapi nggak bodoh amat. Iya, siapa yang mau makan ini? Ayo pergi. Dengan harga segini, mending makan di oasis seberang. Bro, tungguin. Ada apa, Pak Kepala Yo? Tamu mengeluh harga tumis sayur kita mahal. Pada lari ke oasis seberang. Apa? Ini buatmu. Makasih, bos. Kalian berdua kerja bagus. Sayapnya kurang etis ya? Gak apa-apa, kan gak ada yang lihat. Maaf, aku nggak lihat apa-apa. Berhenti. Kembali. Ada apa? Begini, kita kan punya tumis sayur seharga 298, kan? Kamu nggak puas? Banyak tamu merasa harganya kelewat mahal. Sekarang pada lari ke hotel oasis seberang. Apa? Kamu pada ke oasis? Artinya, banyak tamu bahkan belum pernah mencicipinya. Iya, Nah, itu dia. Kalau mereka udah coba masakan ini, pasti gak bakal bilang mahal. Aku rasa ada yang mainin kita. ada satu hal lagi. Tadi di lobi hotel, aku lihat kepala hotel oasis, Wang Chao, sama pacarnya. Pasangan brengsek itu lagi. Sudah kuduga, pasti ada yang ngasih masalah. Ave. Jadi kita harus gimana sekarang? Santai, ada aku. Hotel Bulan Sabit gak bakal bangkrut. Chu Sinyue kau. Tunggu aja. Kakak ipar. Sampah. Berani-beraninya kau datang. Cuma karena hormat sama kakakmu, kau belum kuusir. Kak, aku bawa kabar baik nih. Sudah berapa kali ku bilang, panggil aku bos di kantor. Akhir-akhir ini di rumah lagi ribut mau cerai. Jangan sampai dia dapat alasan. Iya. Benar kata bos Wu, ini salahku. Ngomong kabar apa? Kak. Maksudku, bos Wu, kesempatan kita datang. Oh? Kesempatan apa? Si Chu Sinyue itu? Jual tumis sayur, 298. Sekarang, banyak tamu penting udah balik makan di oasis kita. Apa? Tumis sayur 298? Chu Sinyue berani banget ya narik harga segitu. Bukankah ini seperti mengangkat batu untuk menginjak kaki sendiri? Betul. Saya rasa kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembalikan jumlah pelanggan kita. Lumayanlah kamu masih punya otak. Begini, sekarang kamu pergi buat pengumuman. Setiap tamu yang makan di hotel oasis kami, setiap meja, akan mendapat satu porsi sayuran khas gratis. Saya gratis. Dia 298. Orang bodoh pun pasti tahu mana yang harus dipilih. Baik Pak Wu. Tunggu. Tambah satu lagi. Hotel kami mengizinkan tamu membawa piring buah sendiri. Dengan begini, satu-satunya keunggulan Hotel New Moon juga hilang. Ya, juga hilang. Baik Pak Wu. Saya langsung pergi. Hahaha. Nyonya Chu, bagaimana ini? Hotel Oasis mengadakan acara khusus untuk menyaingi kita, pelanggan sekarang. Berkurang hampir setengah. Bagaimana kalau kita juga memberi satu porsi tumis sayuran gratis? Teh yang enak ini. Adik baik, jangan minum teh terus. Cepat bantu kakak cari solusi. Kalau sekarang kita beri gratis. Lalu kapan kita jual tumis sayuran itu? Itu seperti minum racun untuk menghilangkan haus, lebih banyak mudaratnya. Jadi harus dilakukan adalah mempromosikan hidangan ini. Siu, sesuai tingkat konsumsi member di toko kita. Tidak mungkin ada yang tidak memesan tumis sayuran. Sebenarnya apa yang terjadi? Bicara soal ini saya jadi kesal. Semuanya salah Wang Chao itu. Dia menyuruh sekelompok preman berdiri di depan hotel kita. Bilang siapa yang pesan tumis sayuran ini. Seharga 298, dialah yang paling. Sungguh buat murah. Jangan marah dulu. Kita bisa taruh meja di depan. Kasih sampelkan selesai. Nyonya Chu, ada masalah besar. Ada orang buat keributan di depan restoran kita. Apa? Ayo pergi lihat. Kamu tahu apa kata sahabatku? Kalian berdua, mau makan? Ada urusan. Tidak ada urusan. Hanya ingin mengingatkan kalian berdua. Toko ini adalah toko nakal. Toko nakal? Nona, kamu tidak tahu. Toko ini, satu porsi tumis sayuran. Dijual 298. Kalau bukan toko nakal, apalagi?
Tidak percaya? Tanya mereka. Saya buktikan dia benar-benar tidak salah. Toko mereka itu menipu pelanggan, kayak babi disembelih. Kalau menurutku, mending ke Oasis di seberang sana. Katanya lagi ada promo, tiap meja dikasih sayuran gratis. Lagi pula, mereka nggak larang bawa buah sendiri. Suami, ayo kita ke Oasis. Oke, ikut kata kamu. Huang Qiang. Lagi ngapain kamu? Li Fei, kok kamu di sini? Wah, cewek cantik ini, kayak pernah lihat deh. Dia itu Erlai, orang kampungku yang dulu ku bilangin. Li Fei, kamu ngomongin jelek-jelek aku lagi ya, diam-diam? Seluruh desa, siapa yang nggak tahu? Kamu itu terkenal bejat. Hai, si sakit-sakitan. Ngejek om kamu ya? Cepat minggir, jangan bikin aku mukul kamu. Aku. Ini Li Fei, kok kesannya? Beda banget sama dulu ya. Udahlah, aku nggak mau ribut sama kamu. Lagi pula kita sekarang lagi di parkiran depan pintu. Nggak di dalam hotel Nyumun kamu, mau ngusir orang gitu? Ayo sini, ayo. Ave, jangan dihiraukan orang bejat kayak dia. Oke, ikut kata kamu. See you. Suruh dapur masak tumis sayur itu. Siapin satu meja di luar. Oke, Pak Chu, langsung ku kerjakan. Ini, wangi apa ya? Kokiang, masakannya enak banget baunya. Ini, masak apa sih? Wanginya bikin ngiler. Ayo lihat, ayo coba, ayo cicipi. Tumis sayur yang harga aslinya 238 sekarang. Gratis buat dicicipi. Tunggu dulu. Jangan dicoba, barang murah nggak ada yang bagus. Barang gratis. Boleh dicoba? Jangan-jangan ada jebakan di dalamnya kan? Kan? Biar aku yang coba. Bos Yu, kok kamu datang? Gak diterima? Diterima, diterima, sangat diterima. Ini kan pedagang obat yang dulu beli ginsengku. Mas, sepertinya baru-baru ini saya melihatnya di suatu tempat. Bos, berdua. Sebelumnya berdua di sekitar saya. Apakah Anda masih ingat? Oh, ingat-ingat. Aromanya sangat harum. Boleh saya coba? Tentu saja, Bos Yu. Silakan. Bos Yu, apakah masakannya tidak sesuai dengan selera Anda? Tidak, tidak. Masakannya sangat cocok dengan selera saya. Saya belum pernah makan tumis sayuran yang sena ini, Bos Chu. Sekarang, siapkan 2 pribadi untuk saya. Tambahkan 2 piring lagi tumis sayuran ini. Saya merasa selera makan saya hari ini sangat baik. Baik, tidak masalah, Bos Yu. See you. Siapkan ruang pribadi untuk Bos Yu. Silakan masuk, Bos Yu. Rasanya luar biasa. Ini tumis sayuran ternak yang pernah saya makan, renyah dan segar. Manis dan harum, benar-benar istimewa. Bos, berikan saya 1 piring. Saya juga mau 1 piring. Masuk semua, masuk semua, masuk semua. Kakak Kiang, kakak Kiang, kakak Kiang. Puh, Mengapa masakan ini sangat tidak enak? saya coba. Ini hanya sayuran rebus, tidak ada minyak sama sekali. Sangat tidak enak. Barang murah memang tidak bagus. Barang gratis ini juga tidak jauh lebih baik. Aromanya harum. Aroma ini sepertinya berasal dari restoran di seberang. Ayo, suami, kita makan di seberang. Baik, ayo. Silakan. Mengapa masih banyak sisa sayuran spesial ini? Di mana tamunya? Baru saja ada tamu yang mengeluh, mengatakan sayuran spesial ini Sangat apa? sangat tidak enak, dan mereka semua pergi ke restoran bulan baru di seberang. Apa? Restoran bulan baru ini sedang bermain apa lagi? Satu piring tumis sayuran harganya 298, sangat mahal. Tapi aromanya harum sekali. Mari kita coba. Ini sangat enak. Dibandingkan dengan tumis sayuran di restoran bulan baru ini. Sayur khas Oasis Hotel ini rasanya seperti makanan babi. Pelayan, kami minta tambah 1 lagi tumis sayur segar. Mari sini, kalian beritahu aku. Kenapa tumis sayur segar di Nyumun Restaurant yang harganya 298.000 itu lebih populer daripada yang gratis dari kita? Bos, si imut-imut itu juga entah kenapa jadi gila. Sayur khas gratis kita malah nggak dimakan.
malah pada ke New Moon Restaurant buat makan. Tumis sayur 298.000? Menurutku kamu yang gila. Kamu pikir semua orang bodoh kayak kamu? Bos, benar, saya salah. Kamu, beli satu porsi dari New Moon Restaurant. Aku suruh pergi ya pergi. Banyak omong. Cepat. Baik, saya pergi. Nggak heran New Moon Restaurant laris banget, rasanya luar biasa. Aku coba. Tumis sayur segar ini, enak banget. Ini pertama kalinya aku makan sayur sana ini. Kamu tahu dari siapa mereka beli? Oh, itu aku tahu. Dari Li Fei. Akhir-akhir ini sering lihat truk dapur New Moon Restaurant masuk keluar kebun mereka. Sayur-sayur ini pasti pasokan dari keluarga Li Fei. Lagi-lagi keluarga Li Fei. Aku ingat. Jeruk New Moon Restaurant juga dari mereka. Harusnya. Lagi-lagi Li Fei. Selalu jadi pengacau. Manajer Wang, kalau nggak salah, Li Fei ini. Teman kuliahmu kan? Iya, bos. Apa kamu ada cara supaya keluarganya menyuplai sayur mereka ke Oasis Hotel? Soal harga, aku bisa kasih 2 kali lipat dari New Moon. Nggak bisa, bos. Li Fei sekarang sama New Moon Restaurant udah kayak satu paket. Hal kecil aja nggak bisa? Buat apa aku pekerjain kamu? Mending kamu berhenti jadi manajer. Bos, jangan buru-buru marah. Aku ada ide. Ide apa? Bos lupa Oasis kita. Dulunya mulai dari mana? Dasar. Ya dari seafood. Dulu Oasis cuma kios seafood kecil, berkat usaha kerasku. Baru jadi sebesar sekarang. Hahaha. Kenapa kita nggak fokus ke keunggulan kita? Khusus pada masakan seafood dan ikan air tawar? Ingat, orang Jiangzhou, tiap makan wajib ada ikan. Kalau kita bisa seperti New Moon Restaurant, punya masakan khas sendiri, pasti tamu-tamu balik lagi. Coba jelasin idemu, bos. Pasar seafood Jiangzhou akhir-akhir ini, ada ikan konsumsi mewah baru yang diimpor. Namanya Wang Bulio, karena harganya sangat mahal. Belum pernah dipromosikan, jadi aku pikir, Hotel Oasis kita, kalau bisa pakai ikan Wang Bulio ini, sebagai spesialisasi kita, aku yakin pasti bisa menarik pelanggan-pelanggan itu kembali ke Oasis kita. Jadi kita harus ambil inisiatif duluan. Monopoli ikan Wang Bulio ini. Putuskan peluang Hotel Bulan Sabit, untuk bersaing dengan kita. Otakmu jalan cepat juga ya. Ah, terima kasih pujian bos. Cepat laksanakan. Ya. Chu Xinyu, oh Chu Xinyu. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu jadi burung dalam sangkarku. Wahahaha. Yuer, terima kasih sudah antar aku pulang. Apa yang perlu disyukuri? Aku yang harus berterima kasih. Kamu sudah membantuku besar. Kalau bukan karena masakan sayuran tumismu itu, Hotel Bulan Sabit kita pasti kalah dari Oasis. Kalau gitu, kamu harusnya kasih apresiasi dong. Adik, kamu jadi nakal ya? Mana ada. Ehem. Ibu, ayah, kenapa kalian di sini? Anak ini, kamu bingung ya? Rumah kita di sini, aku harusnya di mana lagi? Halo, Paman, Tante. Aku bilang juga, kok mobil ini kelihatan familiar. Yuer, kamu datang juga tidak bilang ke kami. Sudah makan belum? Ayo masuk, duduk di dalam. Oh, Bu, Yuer sibuk di restoran. Kali ini juga sengaja menyempatkan antar aku pulang. oh begitu ya? Iya. Kalau gitu, Paman, Tante, aku duluan ya. Hati-hati di jalan. Kamu, Pulang sana, pulang. Wah. Baru berapa hari sudah besar begini, kalau beberapa hari lagi. Bisa dijual di pasar dong. Halo Yuyu, ada waktu telepon aku? Kangen ya? Ave, ada masalah besar. Apa?
Yuer, kenapa? Hari ini entah kenapa, restoran sepi banget, tidak ada pelanggan. Tidak mungkin. Oasis entah dari mana, dapat ikan mahal. Namanya Wang Bulio. Sekarang pelanggan lama bulan sabit kita. Semuanya lari ke Oasis. Dan aku sengaja nanya ke perikanan. Oasis monopoli ikan ini. Christian kami gak bisa dapat stok. Tak terlupakan. Hang, Yuer, jangan panik. Ayo kita lihat dulu. oke. Chao Ge, kamu memang jago. Kata-katamu benar. Pelanggan ini cuma cari sensasi. Li Fei si kampungan itu bisa masak apa? Cicipin aja, aku jijik. Hah, Li Fei, lawan aku. Kamu masih hijau. Punya ikan tak terlupakan ini, gimana kamu mau menang? Wah, ini bukan teman sekelasku dulu, Li Fei. Li Fei si miskin ini. Ternyata nempel sama Chu Xinyu, si cantik nomor 1 Jiangzhou. Nempel banget. Gak sambut? Apa sih? Kami buka hotel, semua tamu diterima. Tapi Oasis kami kelasnya tinggi. Gak terima orang miskin dari desa. Maksudnya apa? Kamu berani pukul aku? Coba sentuh dia. Li Fei, di wilayahku pukul cewekku. Maaf, sibuk sama si imut ini, hampir lupa kamu. Satpam. Tangkap dia. Ave gimana? Gak apa, mereka gabung pun bukan lawanku. Setelah dimodifikasi botol giok, kondisi fisikku sudah jauh melebihi orang biasa. Beberapa satpam apalagi. Cepat gerak, patahin kaki anjingnya. Semua berhenti. Ada apa? Bos, anak ini lihat Oasis laris. Cari masalah, aku mau suruh satpam ajarin dia. Kamu Li Fei? Betul. Chu Xinyu ini kok makin lama makin cantik. Jauh lebih cantik dari si harimau betina di rumah. Crescent. Lama tak jumpa. Maaf bosku, kami tidak akrab. Iya juga ya. Dulu Nona Chu tolak aku, bikin crescent. Tapi ya, wanita tetaplah wanita. Lihat. Restoranmu crescent tidak ada yang datang lagi, sebaliknya Oasis kami. Penuh dengan pelanggan. Jika kamu mau, aku sekarang akan menceraikan istri tua jelek di rumah. Oasis kami dan crescentmu, kita bersatu menjadi kekuatan besar. Membentuk grup kuliner terbesar di kota Jiangzhou. Bagaimana? Mari aku perkenalkan diri, namaku Li Fei. Aku pacar Crescent sekarang, hari ini aku ke Oasis kalian. Untuk menyatakan perang kepada kalian. Mulai besok, Oasis kalian tidak akan punya satu pelanggan pun. Apa ini tantangan menahan tawa, hah? Baiklah. Aku akui. Aku kalah. Li Fei, waktu aku masih sekolah. Tidak pernah lihat kamu sehebat ini berpura-pura, Li Fei. Untung sudah putus denganmu sejak lama. Kalau tidak, ikut kamu yang miskin. Kampungan dan suka membual ini. Entah bagaimana hidup susah yang harus aku jalani. Biarkan mereka tertawa. Besok kalian tidak bisa tertawa lagi. Hei Li Fei. Kapan kamu mau kerja? Oasis kami butuh tukang sapu. Selalu diterima kapanpun. Ave, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ikan membooking Oasis terlalu hebat. Tuan Kian, pelanggan lama Christian kita, sudah pindah ke Oasis. Selain kebun buah, keluarga kita juga punya. Sebanyak besar tambah ikan. Apa maksudmu? Oasis punya ikan uang booking, kita juga punya ikan ajaib kita sendiri. Ikan ajaib? Tuan Li, kamu yakin ini ikan ajaib? Bukannya ini cuma ikan nila biasa? Siu, kamu yakin? Bos Chu, saya 100% yakin, ini benar-benar ikan nila. Dari segi kelezatan daging, bahkan tidak sebaik kakap. Ini cuma ikan biasa sekali. Yuer, tenang saja. Kapan aku bohong padamu? Suruh dapur belakang olahnya, nanti kamu akan tahu.
Baik Siyu, suruh orang olah ikan ini. Baik, aku akan suruh orang mengolahnya sekarang. Baunya ikan ini wangi sekali. Apa ini benar-benar dibuat dari ikan nila? Lihatnya sangat menggugah selera. Meskipun ikan nila ini sedikit duri, banyak daging dan dagingnya lembut. Tapi biasanya selalu ada sedikit bau tanah. Dan sangat menuntut kualitas air yang tinggi. Tapi ikan ini sama sekali tidak amis. Bahkan punya aroma harum yang khas. Di kolam saya, ada mata air alami. Ikan ini makan air pegunungan. Makan serangga terbang dan ikan kecil udang di tanah. Jadi tidak akan ada bau tanah, oasis itu, ikan tak terlupakan. Alasannya tidak bau tanah, ada aroma buah ringan. Karena ikan ini sering melompat keluar air. Makan buah liar bernama buah kincir angin, menyebabkan ini. Pada dasarnya, ini ikan biasa. Kalau bilang ini berkat motong giok, mereka pasti tidak percaya. Lebih baik bohong kecil. Ahem. Jangan bengong, coba dong. Oke, Oke. daging ikannya segar kenyal. Ini beneran dari ikan nila? Ikan nila ini sama sekali tidak bau tanah. Bahkan punya aroma buah yang khas. Satu ikan bisa rasa belasan buah, aroma kompleks. Ini luar biasa. Ave, gimana caranya? Saya cuma rawat biasa aja. Kalahkan Oasis. Pak Chu dengan ikan dewa ini. Kita pasti bisa kalahkan Oasis. Tingkat hunian ini, gaji bulan ini harusnya double dong. Aroma apa ini wangi banget. Wangi banget baunya. Oasis ini, keluarin menu baru lagi? Bukan. Kayaknya dari sebelah. Baunya terlalu wangi. Gak bisa, aku harus lihat. Aku juga. Bukan bro, uangnya belum dibayar. Jangan pergi. Kepala Wang. Ada apa ini? Bos, saya juga kurang jelas. Mereka tiba-tiba lari keluar. Aroma apa ini? Hotel kita. Keluarin menu baru lagi? Kayaknya enggak. Itu bos, baunya, kayaknya dari sana. Iya, mereka kayaknya ke restoran Bulan Sabit. Jangan-jangan Bulan Sabit keluarin menu baru lagi. Ayo, bawa beberapa orang, kita lihat ada apa. Ya bos. Level apa ini? Jalan di depan saya. Aduh. Santai aja, semua bisa coba ikan dewa kok. Ayo. Cepetan. Kayaknya wanginya dari piring ikan dewa tuh. Ikan dewa apaan? Itu kan cuma ikan nila biasa. Kolamku banyak tuh. Yakin? Udah belasan tahun aku ternak ikan. Ini ikan nila biasa. Dia nipu orang ya. Li Fei, kalah sama Oasis. Sekarang malah jadi penipu ya. Kalian ini kok nempel terus sih? Lagi-lagi kalian. Mau apa sih? Cuma mau makan ikan, kenapa? Nggak diterima. Makan ikan boleh, antre dulu. Semua lihat baik-baik ya. Ikan dewa ini cuma ikan nila. Jangan sampai ketipu. Hahaha. Waduh, beneran ikan nila. Ganti nama langsung mahal. Nggak banget ikan nila. Dijual 888. Ini rampok namanya. Dengar ya. Crescent Hotel cuma anggap pelanggan bodoh. Oasis beda. Ikan jelawat kami. Spesies langka. Biaya produksinya tinggi. Aku bos Oasis Hotel, bisa buktiin. Ini beneran. Sekarang makan di Oasis, aku kasih diskon. 50%. Setengah harga. Diskon 50%. Wangi banget nih. Bos Kian. Pedas gurih, enak banget.
Nggak mungkin, lebih enak dari jelawat. 100 kali lebih enak. Bos. Ini lebih enak dari jelawat kami. Bos Chu. Bikin kamar VIP, tambah ikan dewa ini. Belum puas. Siap Bos Kian. Siu, atur ya. Pak Bos Uang, silakan masuk. Aku juga mau masuk, diskon 50%. Kesini. Bayar hutang. Kalian berdua kan bilang, bisa kasih obat 3 ke ikan keluarga Li Fei. Sudah sebulan berlalu. Ikan hias ini malah tidak bangkrut, tapi jadi ikon Hotel New Moon. Baru-baru ini, mereka malah sukses IPO. Jelaskan. Huang Qiang mana? Bicara. Pergi semua. Bayar hutang. Diam semua. Chao Ge, Oasis kita mau bangkrut ya? Kalau gini, hidupku sengsara dong. Aku nggak mau. Chu Xin Yu. Li Fei. Direktur Chu, Direktur Li. Li Fei, aku bunuh kau. Afei hati-hati. Afei kamu baik-baik saja? Baik, luka kecil gini gak ngaruh. Huang Qiang, ada laporan kalian meracuni. Ikut kami dulu. Bukan aku, Huang Qiang. Huang Qiang sudah ditangkap. Sekarang ditambah percobaan pembunuhan. Sama bos kalian, Wu Wenzhou. Komplotan, menghasut orang lain, penggelapan pajak. Dan banyak lagi. Ikut kami dulu. Ah, Bawa pergi. Wenzhong ini ekstrim juga ya. Orang jahat pasti dapat hukumannya. Ayo. hancur. Sudah, ini udah ditonton 800 kali. Mana cukup? Aku harus lihat lagi, pastikan bukan mimpi. Aku ajarin caranya.